went that. Devil try to get his leg back. Pull up, pew, spin back. Pull up, pew. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suryana. Saya adalah guru matematika di SMK Negeri 2 Kota Bandung. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemecahan masalah motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Ini adalah pengalaman yang saya alami pada saat mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas 11 animasi 1. Beberapa temuan di kelas sebelum maupun selama pembelajaran di kelas tersebut sebagai berikut. Ada di antaranya peserta didik yang mengantuk dan sebelumnya juga sudah tertidur di kelas. Ada juga yang pada saat kegiatan belajar mengajar malah tertidur. Kemudian ada yang pura-pura sakit sehingga izin sakit dan istirahat di UKS. Ada yang memainkan gadget, memakai headset, scroll medsos, ya. Kemudian ada juga yang nggak peduli dan asik ngobrol dengan teman sebangkunya. Rata-rata ada yang kurang fokus, konsentrasi, ya. Ada yang bolak-balik izin ke toilet dan biasanya juga dengan temannya. Ada yang terlambat masuk ke kelas dengan keringat dan baju yang sudah berantakan, sepertinya kecapean dan berbau. Ada juga yang sambil ngemil atau makan permen, ya, didukung dengan kondisi ruang kelas juga yang banyak sampah berserakan. Suasana yang begitu tidak kondusif di ruang kelas. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Akar permasalahannya adalah kurangnya motivasi dalam belajar matematika. Karena dianggap pelajaran yang sulit. Apalagi jadwal pembelajarannya kebetulan dilaksanakan pada siang hari. Ya, sepada duhur 12.30 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ada beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama dari sisi model, metode, dan strategi pembelajaran. Kita harus memilih model dan metode pembelajaran yang lebih variatif dan mampu menstimulasi keterlibatan peserta didik yang lebih dominan, artinya berfokus kepada anak. Kemudian dari sisi media atau alat peraga, memilih media atau alat peraga yang lebih menarik dan mampu menginspirasi kreativitas peserta didik, apalagi ini kelasnya kelas animasi. Kemudian yang ketiga ada apresiasi atau reward. Jadi kita juga harus memberikan apresiasi atau mengapresiasi peserta didik dengan memberikan reward, bisa berupa pujian, bisa berupa bintang, bisa berupa bintang kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus menyisipkan ice breaking atau fun game. Menyisipkan ice breaking atau fun game yang menarik, bervariasi, dan yang mengajak peserta didik untuk bergerak, ya, supaya kinestetikanya berjalan, kemudian berkonsentrasi, tetapi tetap dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian bisa juga tentang kesepakatan belajar. Kita buat kesepakatan belajar dengan kelas tersebut. Kalau memang sudah pernah, ya kita revisi kesepakatan belajarnya yang disepakati bersama, hasil diskusi dengan mereka, terutama yang memuat poin-poin permasalahan hasil temuan tadi. Kemudian perlu juga kita sisipkan kesadaran pentingnya belajar matematika. Ya, memberikan pemahaman akan pentingnya belajar matematika. Matematika itu bukan hanya menyelesaikan soal dan lain sebagainya, tapi terutama melatih kita untuk lebih sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah, lebih berpikir logis, kemudian meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ini terutama tujuannya untuk pemecahan masalah, ya. Jadi problem solving. Sedangkan yang namanya masalah akan kita temui pada kehidupan sehari-hari. Itu penekanannya barangkali. Nah, mungkin itu beberapa tadi solusi, ya.
Dan hasil pemecahan masalahnya yang sudah dilakukan, ternyata alhamdulillah meningkatnya motivasi belajar peserta didik yang ditunjukkan dengan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, hadir di kelas jadi tepat waktu, pembelajaran lebih kondusif dan menyenangkan, peserta didik lebih antusias, aktif, fokus, dan konsentrasi, bersemangat dan lebih tepat dalam menyelesaikan tugasnya, lebih baik dalam menggunakan HP atau di kelas terutamanya, lebih bijak untuk mendukung pembelajaran, lebih memperhatikan dan peduli akan kebersihan kelas, izin ke toilet berkurang, jika pun ada hanya sendiri dan tidak mengajak temannya. Tidak ada lagi yang makan minum di kelas kecuali memang atas izin guru. Kemudian lebih aktif bertanya dan tingkat keingintahuannya meningkat. Itu hasil pemecahan masalah, ternyata dampaknya sangat signifikan dan positif. Ya, inilah sumber rujukan dari solusi atau pemecahan masalah tadi dari hasil pengamatan dan pemantauan di kelas 11 animasi 1, kemudian dari berbagai sumber. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.